Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan memakai masker. Berjumpa lagi bersama Ibu. Pada pembelajaran kita kali ini, kalian akan belajar tentang konsep perubahan wujud benda. Nah, apa sih yang dipelajari pada konsep perubahan wujud benda? Kita simak baik-baik ya, anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang benda di sekitarku, perubahan wujud benda. Ya, adik-adik masih ingat wujud benda ada apa saja? Nah, wujud benda ada benda padat, kemudian benda cair, dan benda gas. Nah, contoh benda padat. Contoh benda padat ada meja, kemudian kursi, lemari. Kemudian contoh benda cair, contohnya seperti air, minyak. Dan contoh benda gas seperti udara, angin. Apa sih perubahan wujud benda itu? Nah, dari ketiga wujud benda tersebut, apa yang akan terjadi jika benda-benda tersebut dipanaskan atau didinginkan atau diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda tersebut mengalami perubahan wujud? Nah, perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Perubahan wujud benda ada mencair, kemudian membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Nah, coba kita baca ya kegiatan Salma berikut ini. Salma mengambil potongan es batu di kulkas. Setelah itu, Salma menyimpan es tersebut pada gelas. Tidak lama kemudian, Salma diajak ibunya ke pasar. Cukup lama Salma di pasar, akhirnya dia dan ibunya pulang. Sampai ke rumah, es tersebut sudah menjadi cair. Nah, pada peristiwa yang dialami oleh Salma, terjadi perubahan wujud benda. Nah, sebelumnya Salma itu mengambil potongan es batu di kulkas. Setelah itu diletakkan di gelas, kemudian dibiarkan di udara terbuka. Terjadi perubahan wujud dari wujud padat menjadi cair, sehingga terjadi perubahan wujud benda mencair. Nah, apa yang dimaksud mencair itu? Mencair yaitu peristiwa perubahan wujud zat dari padat berubah menjadi cair. Es mencair karena akibat benda menyerap atau menerima energi panas atau kalor sehingga benda padat berubah menjadi. Nah, coba adik-adik sekarang amati. Yang pertama es krim. Nah, coba wujud es krim itu wujud asalnya padat. Kemudian jika es krim dibiarkan di udara terbuka, apa yang terjadi pada es krim tersebut? Ya, tentunya es krim tersebut mencair. Nah, terjadi perubahan wujud dari wujud padat berubah menjadi cair. Nah, kemudian margarin. Biasanya margarin digunakan untuk bahan membuat kue. Nah, margarin ini wujud asalnya padat. Kemudian jika dipanaskan di atas kompor, apa yang terjadi pada margarin tersebut? Nah, yang terjadi pada margarin tersebut mencair sehingga terjadi perubahan wujud benda dari padat berubah menjadi cair. Kemudian adik-adik amati gambar berikut ini. Lilin. Nah, lilin itu wujud asalnya padat. Coba ketika lilin itu terkena panas, apa yang terjadi pada lilin? Nah, tentunya meleleh ya, mencair. Terjadi perubahan wujud dari padat menjadi cair.
Nah, kemudian gula pasir. Gula pasir itu bisa kita gunakan untuk membuat kue, kemudian bisa ditambahkan untuk kopi dan sebagainya. Gula pasir ini wujud asalnya padat, kemudian jika dipanaskan akan berubah menjadi cair sehingga terjadi perubahan wujud benda mencair. Nah, coba sekarang kita baca kegiatan Dimas berikut ini. Dimas memiliki lemari es di rumahnya. Dia sering mengamati cara ibu membuat es. Dimas sudah mengerti caranya, namun dia belum yakin apakah dia akan berhasil atau tidak. Setelah itu, dia mengambil plastik, kemudian diisi air dan diikat dengan karet. Lalu, Dimas memasukkan plastik yang berisi karet itu seperti cara yang digunakan ibunya. Setelah itu, dia bermain dengan teman-temannya. Setelah bermain hampir seharian, dia teringat bahwa dia sedang membuat es. Dimas berlari menuju rumah dan langsung menuju ke lemari es. Dimas sangat senang karena pada saat itu dia bisa membuat es sendiri dan berhasil, esnya sudah membeku. Nah, coba adik-adik dari kegiatan Dimas tersebut. Nah, Dimas membuat apa? Dimas itu membuat es ya dengan cara memasukkan air ke dalam plastik. Kemudian plastiknya diikat dan dimasukkan ke dalam freezer. Nah, setelah ditinggalkan oleh Dimas bermain dengan teman-temannya, lalu ia datang ke rumah dan ternyata es tersebut sudah membeku. Nah, coba adik-adik kira-kira terjadi perubahan wujud apa? Nah, terjadi perubahan wujud membeku, yaitu membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Nah, membeku terjadi akibat benda melepaskan panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi padat. Nah, coba amati ketika membuat agar-agar. Nah, wujud asalnya ketika kalian membuat agar-agar itu wujud asalnya cair. Kemudian ketika agar-agar matang, kemudian didinginkan, akan terjadi perubahan wujud, yaitu menjadi wujudnya padat sehingga terjadi perubahan wujud benda membeku. Nah, kemudian dalam pembuatan gula Jawa. Nah, pembuatan gula Jawa ini wujud asalnya cair. Kemudian ketika gula Jawa dimasak dan sampai matang, kemudian didinginkan. Nah, terjadi perubahan wujud dari cair berubah menjadi padat sehingga terjadi perubahan wujud benda membeku. Nah, coba sekarang kita baca. Rumah Dion ada di daerah pegunungan. Hawa di daerah rumah Dion dingin sekali. Namun Dion harus berangkat sekolah. Ketika Dion bangun, ibunya sudah memasak air untuk mandi Dion. Ketika air itu dimasak, ada semacam asap. Namun itu bukan asap, tetapi itu adalah uap air. Nah, coba peristiwa tersebut ketika air itu sampai mendidih, ada semacam asap. Asap yang keluar itu sebenarnya adalah uap air. Nah, sehingga tadi air wujud asalnya cair, kemudian setelah matang mendidih mengeluarkan uap. Jadi terjadi perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Nah, apa itu menguap? Nah, menguap itu merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Menguap terjadi akibat benda menerima panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi gas. Nah, sekarang beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari peristiwa menguap. Nah, yang pertama, coba ketika kalian menjemur pakaian. Nah, pakaian yang awalnya itu basah ketika terkena sinar matahari, ini terjadi proses penguapan.
Kemudian, yang kedua, adik-adik jika mempunyai parfum semprot. Nah, parfum tersebut di dalam parfum wujudnya cair. Kemudian, ketika kalian menyemprotkan parfum tersebut, terjadi perubahan wujud, yaitu dari cair berubah menjadi gas. Nah, sehingga terjadi perubahan wujud benda menguap. Nah, kemudian bensin. Nah, coba bensin itu biasanya untuk apa? Bensin itu biasanya digunakan sebagai bahan bakar motor, bahan bakar mobil, dan kendaraan lainnya. Nah, bensin ini, coba ketika bensin ini dibiarkan tutupnya dibuka, nah apakah air bensin itu akan habis? Nah, tentu akan habis karena terjadi proses menguap, perubahan wujud benda menguap. Nah, perubahan wujud dari cair berubah menjadi gas. Nah, sekarang kita baca teks berikut ini. Setelah pelajaran olahraga, Agung membeli es untuk melepas dahaga. Kemudian, minuman es tersebut dituang ke dalam gelas. Namun, Agung heran mengapa tangannya bisa basah. Padahal air es tersebut sudah dimasukkan ke dalam gelas. Namun Agung bingung kenapa bagian luar gelas yang berisi air tersebut menjadi basah. Tahu tidak mengapa terjadi seperti itu? Karena uap air yang berasal dari air es yang menyentuh gelas mengembun, sehingga suhu gelas lebih rendah daripada suhu uap air di air es, sehingga menyebabkan bagian luar gelas menjadi basah. Nah, peristiwa tersebut dinamakan mengembun, yaitu perubahan wujud dari gas berubah menjadi cair. Nah, sekarang contoh mengembun. Nah, kalian di pagi hari suka melihat ada tetesan-tetesan air di dedaunan. Nah, hal tersebut juga merupakan salah satu contoh dari perubahan wujud benda mengembun. Kemudian, ketika di dalam mobil, di kaca mobil, ada semacam tetesan-tetesan air. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh dari perubahan wujud benda mengembun. Nah, jadi mengembun itu apa? Mengembun merupakan peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Mengembun terjadi akibat benda melepaskan panas atau kalor sehingga benda gas berubah menjadi cair. Nah, sekarang coba adik-adik amati kapur barus. Nah, ini kapur barus wujud asalnya padat. Kemudian ketika misalnya disimpan di lemari pakaian sudah lama beberapa bulan, apa yang terjadi pada kapur barus tersebut? Apakah masih tetap ada? Nah, tentunya kapur barus tersebut setelah lama disimpan lemari akan menghilang karena terjadi peristiwa perubahan wujud benda menyublim. Nah, begitu pula dengan stela AC dan pewangi ruangan yang lainnya. Ketika sudah lama, nanti harumnya juga akan tidak tercium lagi karena terjadi perubahan wujud benda menyublim. Nah, lalu menyublim itu apa? Menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud daripada berubah menjadi gas. Selanjutnya, yaitu mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, contoh dari mengkristal adalah pada peristiwa berubahnya uap menjadi salju. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.